Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuji Satrio, NIM 20-0306-020, Program Studi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan anatomi bebek atau Anas platyrhynchos domesticus untuk memenuhi praktikum program mata kuliah Produksi Ternak Unggas dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Di sini saya akan menjelaskan bagian caput atau kepala. Yang pertama terdapat rostrum atau paru. Rostrum terbagi menjadi dua, maksila atau rahang atas dan mandibula atau rahang bawah. Di atas rostrum terdapat nares anteriores atau lubang hidung. Kemudian terdapat organum visus atau mata. Organum visus terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama pupil atau bagian dalam, dan iris bagian luar yang berbentuk seperti cincin. Kemudian terdapat kolum atau leher. Fungsi kolum yaitu menghubungkan antara caput dengan trunkus atau badan. Kemudian terdapat trunkus di bagian tengah, dan kemudian terdapat kaudal atau ekor di bagian belakang. Kemudian di sini saya akan menjelaskan bulu pada bagian trunkus. Yang pertama terdapat remiges atau bulu pada bagian sayap. Kemudian ada tetrikes, bulu bagian badan. Kemudian ada retrikes, bulu pada kaudal atau ekor. Kemudian terdapat parapterum, bulu yang terdapat di bahu. Dan yang terakhir ada alula atau bulu yang terdapat pada bagian ibu jari. Di sini saya akan menjelaskan bagian bulu plume. Yang pertama yaitu kalamus atau pangkal bulu. Kemudian ada racis, yaitu tulang tengah. Kemudian ada vexillum, bulu yang terdapat di kanan dan kiri. Kemudian ada barbule distal, yaitu bulu yang mendekati ujung. Dan bulu yang di ujung yaitu barbule proximal. Kemudian ada bulu filoplume yang berfungsi sebagai penyonsor. Bulu yang ketiga yaitu plumule yang berfungsi sebagai pengatur suhu tubuh. Di sini saya akan menunjukkan letak preparat sebelum dikeluarkan. Yang pertama terdapat core atau jantung, kemudian terdapat pulmo atau paru-paru, liver atau hati, gizzard atau ampela, intestinum, kemudian ada lemak abdominal. Kemudian ada vesica velea atau kantung empedu, dan yang terakhir ada ren atau ginjal. Di sini saya akan menjelaskan ekstremitas anterior. Yang pertama terdapat humerus, kemudian ada ulna, radius, ossa carpalia, carpo metacarpus, dan phalanges. Ini saya akan menjelaskan ekstremitas posterior. Yang pertama terdapat tulang femur atau paha, kemudian ada patella, tulang lutut kaki, kemudian ada fibula, tulang yang berada di bawah lutut, kemudian ada tarso metatarsus, dan phalanges atau jari. Ini saya akan menjelaskan sistem reproduksi yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama primer atau ovarium, merupakan tempat perkembangan dan pemasakan sel telur atau ovum yang bentuknya seperti buah anggur dan terletak di rongga perut berdekatan dengan ginjal. Kemudian yang kedua sekunder atau oviduct, yang merupakan serangkaian saluran yang panjang dalam reproduksi yang fungsinya itu untuk menghubungkan ovarium dengan vagina. Oviduct terdiri atas 6 bagian. Yang pertama infundibulum, yaitu sebagai fertilisasi atau tempat pembuahan. Kemudian masuk ke magnum yang berfungsi sebagai mensekresi albumen atau putih telur serta terjadi pembentukan kalzae. Kemudian masuk ke isthmus yang berfungsi untuk mensekresi kerabang tipis atau membran sel. Kemudian masuk ke uterus, yaitu bagian oviduct yang berfungsi membentuk kerabang atau cangkang telur.
Kemudian ada vagina yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa. Dan yang terakhir ada kloaka yang nantinya akan mengeluarkan urin, feses, dan telur. Akan menjelaskan sistem nervosom. Yang pertama ada cerebrum atau otak besar yang berfungsi mengatur gerakan tubuh atau menyimpan memori. Yang kedua, cerebellum atau otak kecil yang berfungsi mengendalikan keseimbangan dan menjaga postur tubuh. Yang ketiga, medula oblongata yang letaknya di bawah cerebellum atau otak kecil yang berfungsi menghubungkan otak dan sumsum tulang belakang. Yang keempat, ada medula spinalis yang berfungsi membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tertentu. Respiratorius atau sistem pernapasan. Yang pertama terdapat lubang hidung yang terdiri dari dua bagian, narus externus bagian luar dan narus internus bagian dalam. Kemudian terdapat cavum humoris atau rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat glotis yang berfungsi sebagai menutup saat makanan masuk dan akan membuka saat udara masuk. Hal ini bertujuan agar makanan tidak masuk ke paru-paru. Selanjutnya setelah dari glotis masuk ke laring. Fungsi laring yaitu sebagai penghubung cavum oris atau rongga mulut ke trakea. Trakea ini berfungsi sebagai penghubung antara laring dengan siring. Siring ini berfungsi sebagai penghasil suara. Setelah dari siring, lalu menuju ke percabangan bronkus. Bronkus ini terbagi menjadi dua. Yang pertama bronkus dexter dan bronkus sinister. Bronkus ini sendiri berfungsi sebagai mengantarkan udara dari saluran nafas atas ke dalam paru-paru, sekaligus mengeluarkannya dari paru-paru ke pas atas. Selanjutnya bagian terakhir yaitu pulmo. Fungsi pulmo sendiri yaitu mengubah kandungan karbon dioksida dan uap air di dalam darah menjadi oksigen. Di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan atau traktus digestoria. Yang pertama kita masuk ke mulut atau oris. Di dalam oris mengandung enzim amilase yang berfungsi mengurai karbohidrat menjadi glukosa atau juga dapat langsung mengubah karbohidrat menjadi maltosa. Kemudian masuk di dalam oris terdapat glandula salipa. Bila ternak sudah mati, glandula salipa ini mirip seperti pembuluh darah karena ukurannya sangat kecil. Sebelum masuk ke esofagus terdapat percabangan faring. Percabangan ini terbagi menjadi dua, yaitu esofagus dan laring. Laring berkaitan dengan respirasi, bentuknya seperti cincin, dan esofagus bentuknya mulus yang berfungsi sebagai pengangkut makanan dan cairan dari faring ke ventriculus. Selanjutnya masuk ke crop atau tembolok. Crop ini berfungsi sebagai bagian ventriculus yang menjadi tempat penyimpanan makanan yang akan diproses pada tingkat selanjutnya. Lanjutan dari crop atau tembolok yaitu saluran yang menghubungkan crop dengan gizzard. Yang pertama kali kita temukan yaitu praventriculus atau cavum abdominis. Setelah dari praventriculus atau cavum abdominis masuk ke ventriculus. Ventriculus ini terletak sebelum gizzard karena pada ventriculus terdapat banyak enzim. Setelah dari ventriculus masuk ke gizzard. Gizzard ini dibantu oleh grid untuk menggiling makanan yang dimakan hingga halus. Setelah dari gizzard masuk ke intestinum atau usus. Di dalam intestinum ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama intestinum tenue atau usus halus dan intestinum crassum atau usus besar.
Di dalam intestinum tenue atau usus halus berfungsi menyerap sari-sari makanan. Di intestinum tenue ini terdapat berbagai macam enzim. Salah satunya yaitu enzim lipase yang berfungsi memecah lemak. Lalu terdapat pankreas yang juga menghasilkan enzim untuk mengurangi protein dan gula. Kemudian intestinum tenue terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama duodenum, yang kedua yeyunum, dan yang ketiga ileum. Duodenum berfungsi sebagai memecah makanan. Kemudian yeyunum berfungsi menyerap gula, asam amino, dan asam lemak setelah dicerna yang akan bergerak menuju ileum. Kemudian ileum berfungsi sebagai menyerap sari-sari makanan. Kemudian setelah ileum terdapat seka atau usus buntu. Di seka ini usus halus dan usus besar yang terbentuk 2 kantong apabila hanya satu disebut cekum, yang berfungsi mencerna serat kasar atau bahan lainnya yang tidak dicerna sebelumnya. Kemudian masuk ke rektum atau usus besar, merupakan perpanjangan dari usus halus, terdapat pada bagian akhir usus halus ke kloaka. Kemudian masuk ke bagian akhir yaitu kloaka, merupakan bagian akhir saluran pencernaan. Disebut juga muara 3 saluran, yaitu pembuangan, hasil pencernaan, dari metabolisme, serta saluran reproduksi. Pembahasan tentang video anatomi bebek atau Anas platyrhynchus domesticus. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.